Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik selalu dan senantiasa dalam lindungan dan karunia-Nya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami tidak sendiri, kami ditemani oleh Pak Fuad Zain, Ketua Divisi Fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita di sini akan membahas dalam sebuah program Tarjih Menjawab terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan kupas lebih mendalam terkait masalah ini dan juga bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan puasa. Langsung saja Pak Fuad, bagaimana sebetulnya hal-hal yang membatalkan puasa, Pak? Hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yang membatalkan itu adalah makan dan minum dengan sengaja, pertama itu. Karena dalam Quran dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajri. Jadi ketika belum fajar nampak di situ pada waktu subuh itu, maka kita masih dibolehkan untuk makan dan minum, sehingga kalau sudah habis terbit fajar maka otomatis kita tidak boleh makan dan minum. Jadi siapa yang makan dan minum itu akan membatalkan puasa. Itu satu. Tentu dengan sengaja ya Pak? Ya, dengan sengaja. Kalau tidak dan sengaja, hadis mengatakan kalau tidak sengaja maka itu tidak dihitung sebagai pelanggaran terhadap puasa karena namanya tidak sengaja. Yang kedua itu mutah dengan sengaja juga, karena dalam sebuah hadis dikatakan wamanis taqa'a falyaqdi. Jadi siapa yang mutah dengan sengaja maka dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Ini rawahul khamsah. Yang ketiga itu ada hubungan persebadanan antara suami istri, yakni pada siang hari ada seorang suami istri yang melakukan hubungan suami istri, maka ini termasuk yang membatalkan puasa. Dan itu nanti terkait dengan persoalan kafarah nanti akan dibahas pada segmen yang lain, tapi yang jelas bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri itu adalah membatalkan puasa di siang hari. Tapi kalau di malam hari sesuai dengan Quran itu tidak dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan puasa. Yang keempat adalah keluar darah haid dan nifas. Ini juga hadis menyatakan bahwa alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum qultu bala, rawahul Bukhari. Jadi kalau dalam posisi menstruasi maka tidak puasa dan tidak sholat. Dan tentu saja juga dalam hal nifas itu sama. Ini diantara hal-hal sesuai dengan Quran dan Sunnah mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Terkait dengan apa Pak, makan minum dengan sengaja, kalau misalnya seperti halnya infus begitu Pak, misalnya atau disuntik, itu bagaimana ya Pak? Karena ada sesuatu yang masuk dalam tubuh. Kalau infus dan suntik itu kan ada beberapa kategori. Ada infus dan suntik pertama untuk pengobatan, yang kedua untuk kekuatan daya tahan, dan ketiga itu untuk pengganti makanan. Jadi kalau untuk 1 dan 2, yakni pertama untuk pengobatan dan kekuatan daya tahan, memang dalam tubuh ini jelas itu dibolehkan. Tapi kalau yang ketiga, kategori ketiga yakni kategori pengganti makanan, maka itu membatalkan puasa. Karena di situ berarti mengenyangkan, kan di situ kan ada unsur mengenyang. Tapi kalau untuk yang pengobatan dan daya tahan itu tidak dalam kategori yang membatalkan. Walaupun itu masuk ke dalam tubuh. Sehingga suntik dan infus ada 3 kategori tadi. Nah, termasuk yang pengobatan, atau termasuk yang daya tahan, atau termasuk yang untuk pengganti makanan. Nah, kalau yang ketiga inilah yang membatalkan wudu, membatalkan apa? Puasa itu. Kalau suntiknya suntik kenyang itu batal. Iya, suntik kenyang batal itu. Baik Pak, terkait itu juga berarti masalah-masalah terkait kita misalnya pakai minyak angin, atau misalnya pakai minyak kayu putih ketika sakit perut, ketika puasa, mungkin enek atau mungkin apa juga, berarti dia tidak itu membatalkan kategori puasa, ya, pengobatan itu berarti. Kategori pengobatan ya. Bukan berarti kategori pengganti makanan. Ya. Tapi kalau
kategori pengganti makanan, berarti itu bisa membatalkan puasa. Ya, baik Pak. Terus terkait dengan darah Pak tadi, ada darah haid dan nifas. Tentu bagi wanita. Nah, kemudian kalau seandainya keluar darah selain haid dan nifas gitu Ya, Pak. kalau darah selain haid dan nifas maka itu tidak membatalkan puasa. Keluar darah dalam posisi normal biasa atau keluar darah yang bukan haid dan nifas maka termasuk kategori dibolehkan untuk sholat dan terutama juga dibolehkan untuk puasa. Gitu. Termasuk di dalamnya wanita yang bukan Ya, haid dan wanita nifas yang ya Pak. tidak haid dan nifas maka disebut dengan istihadah biasanya. Istihadah. Itu adalah darah penyakit sehingga itu tidak membatalkan puasa dan dia boleh sholat. Gitu. Dan dia dihukumi seperti halnya orang yang suci. Orang yang suci ya. Tetap puasa, tetap Ya, sholat ya. dan lain sebagainya. Artinya darahnya itu cukup disumbat atau Ya. cukup dibalut Ya, gitu dibalut, ya Pak. ya. Ya, betul. Baik Pak. Terus terkait juga nih fenomena juga Pak, muntah gitu Pak. Ada banyak pertanyaan juga terkait dengan muntah. Mungkin rata-rata si kalangan-kalangan masyarakat ketika saya kecil juga ditanya, sekali muntah, batal itu muntah dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya? Kalau seperti hadis yang saya katakan tadi, penggalan hadis wa man istaqa'a fal yakdi. Ini artinya istaqa'a artinya sengaja muntah. Gitu. Oh, kalau sengaja. Maka dia harus mengganti, mengkodok di situ. Tapi kalau muntah karena masuk angin terus muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau manistaqo mungkin disogok dengan tangan dan seterusnya, itu bisa jadi dalam kategori manistaqo'a fal yakti. Jadi hadis rawahul khamsah itu di akhir penggalan terakhir itu dikatakan manistaqo'a fal yakti. Jadi siapa yang sengaja muntah maka dia mengganti puasa pada hari yang lain. Dengan demikian muntah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Artinya semua tidak sengaja. Tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu disengaja, Ya. atau mungkin karena memang dia ingin merasa kenyang gitu, misalnya itu tentu Ya. membatalkan Atau puasa. mungkin disogok aja dengan tangan kan, jari kan bisa saja. Terus dirangsang dengan tangan bisa muntah tapi dengan muntah sengaja itu. Ya. Baik Pak, menarik. Kemudian juga banyak juga pertanyaan Pak, tapi terkait dengan bagaimana dia harus ketika puasa, tapi juga kan khawatir juga kemudian terkait dengan kebersihan. Misalnya paling masalah itu misalnya seperti gosok gigi misalnya. Ada juga yang kemudian bahkan tidak boleh atau bahkan memakruhkan atau bahkan pada akhirnya gimana Pak? Ya. Tapi di lain pihak kan katanya nggak, biarin aja bau itu seperti bau surga itu. Bagaimana Tapi di Pak? dalam hadis Nabi itu yastak, jadi yastak itu artinya menggosok gigi dan dia dalam posisi puasa dan itu tidak membatalkan puasa. Ya memang mungkin kalau dulu nggak pakai tapal gigi ya, sekarang ini kan pakai tapal gigi, tapi sepanjang tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan kita maka itu tidak membatalkan puasa. Maka di dalam hal-hal yang lain sepanjang tidak berlebihan di dalam puasa sehingga nanti dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan kita, maka nanti bisa membatalkan puasa itu. Maka untuk yang kategori gosok gigi itu tidak akan membatalkan puasa. Seperti juga mencicip, tapi kalau hanya di lidah terus lepaskan lagi kan sama saja dengan gosok gigi kan itu. Iya, Pak. Hanya sekedar kalau masak kemudian ada yang mencicip ibu-ibu itu, kan terus dilepaskan lagi, itu kan tidak termasuk kategori makan kan. Karena belum masuk belum masuk ke dalam kerongkongan kita kan gitu. Walaupun ada rasanya di sini ya Pak. Seperti juga orang gosok gigi kan ada terasa juga. Iya. Ya kan terasa mentolnya itu kan ada terasa. Tapi kan itu tidak membatalkan puasa. Oh, berarti bisa ya kita Bisa. gosok gigi. Ya, gosok gigi bisa itu. Artinya. Tapi demi kehati-hatian Ya, mungkin memang tidak boleh berlebihan. tidak perlu berlebihan. Sehingga nanti dikhawatirkan akan ada yang masuk ke dalam kerongkongan kita gitu. Atau gosok giginya ketika imsak gitu ya mungkin ya Pak. Atau sebelum fajar. imsak itu kita gosok gigi untuk hati-hati supaya nanti kita waktu pagi sudah dalam posisi bersih gigi kita kan. Iya. Itu kehati-hatian. Tapi bisa jadi ada orang yang agak sedikit malas sehingga harus gosok gigi waktu pagi yang ketika dia masuk kantor kan gitu. Oh iya. Tapi ya dengan argumen yang kemudian dibiarkan tidak membersihkan karena kemudian biar baunya seperti bau surga itu juga ya itu kan satu kelebihan orang berpuasa itu, sampai-sampai baunya mulut pun itu seperti bau kesturi nanti di akhirat kan itu. Karena kelebihan keutamaan dari puasa itu sendiri gitu. Tapi ya kan dalam pergaulan sehari-hari kita harus nampak bau kita juga harus yang sedap supaya nanti dalam pergaulan tidak dihindari oleh orang lain gitu. Baik, Pak.
Kemudian banyak juga Pak yang mempertanyakan terkait dengan ya fenomena juga di masyarakat kita itu terkait dengan rokok. Nah, kalau misalnya merokok itu juga kemudian katanya membatalkan Pak. Pada hakikatnya kalau mempertanyakan juga rokok kan nggak kenyang itu, katanya gitu. Kenapa nggak boleh gitu? Itu gimana itu Pak? Kalau merokok itu ulama sepakat membatalkan karena dengan merokok itu orang bisa tahan tidak makan. Iya. Jadi ada kepuasan tersendiri sehingga ada orang mantan saya nggak makan 1 hari asal merokok. Nah itu boleh, dia mau begitu kok. Jadi akhirnya merokok juga pengganti makan juga. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu. Banyak para perokok mengatakan lebih baik saya nggak makan daripada nggak merokok. Gitu. Sehingga ulama sepakat bahwa merokok itu membatalkan puasa karena ada kepuasan di situ. Sehingga dengan kepuasan dia merokok itulah maka dia kemudian menjadi kenyang. Atau jangan-jangan karena dia merokok kan nggak enak Pak, serat ya akhirnya minum juga Pak sama. Ya kalau minum sih enggak, tapi orang sering mengatakan aku lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Berarti kan kalau begitu orang merokok itu bisa kenyang. Karena ada kepuasan batin dia, sehingga kepuasan batin itu menjadikan dia menjadi seolah-olah kenyang lah gitu. Secara fisik dia merasa, psikologis dia merasa kenyang. Baik Pak, Pak Fuad, banyak sekali yang sudah kita dapat terkait masalah-masalah yang membatalkan puasa. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Fuad pada segmen selanjutnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada segmen yang selanjutnya. Setelah kita tadi bersama Pak Fuad mendiskusikan terkait dengan apa-apa saja sih yang membatalkan puasa, apa-apa saja sih yang kemudian membuat puasa kita puasa yang kemudian rusak, artinya batal. Nah, tentu membicarakan tentang hal yang membatalkan puasa dan kemudian ketika orang tersebut batal puasanya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut Pak ketika puasanya itu batal? Artinya di tengah-tengah puasa dia melakukan aktivitas atau kegiatan yang memang dilarang. Ya. Jadi itu dalam istilah fikih namanya qadha ya. Qadha. Jadi ada qadha itu karena udzur. Kalau udzur karena
sesuai dengan Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang sakit atau bepergian, maka dia bisa mengganti puasa pada hari yang lain. Nah, qadha ini karena udzur, maka dia akan mengganti pada hari-hari yang lain. Ini udzur karena qadha karena udzur. Karena uzur. Karena dua, pertama karena bepergian. Uzur itu apa? Halangan ya? Ya, halangan karena pertama mungkin musafir, yang kedua karena sakit. Ya. Nah, nanti dia harus mengganti pada hari yang lain. Ya, artinya setelah pada hari bulan Syawal dan seterusnya. Jangan sampai pada tahun yang akan datang, tapi pada tahun-tahun itu juga boleh dengan cara yang disegerakan atau dengan cara yang tidak teratur. Hari ini puasa, besok tidak, nanti 1 bulan lagi puasa, bisa saja begitu. Termasuk juga wanita haid dan Ya, wanita haid juga harus mengganti pada hari-hari yang lain. Itu karena udzur, karena sakit, dan ketika karena nifas atau karena haid, itu juga bisa melakukan qadha pada hari-hari yang lain. Ya. Tapi ada juga qadha yang misalnya ada seorang yang meninggal dan dia masih punya utang, itu juga namanya qadha tapi di bawah perwalian. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Ya, jadi kalau dia meninggal dan masih punya utang puasa, maka walinya yang akan mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkan. Definisi wali ini siapa Pak? Anaknya atau Ya, hubungan nasab ya Pak? Hubungan nasab, hubungan keluarga lah paling tidak, yang ahli waris lah paling tidak begitu. Baik Pak. Jadi itu yang dalam istilah fikihnya qadha namanya. Itu artinya kalau dia puasanya batal, artinya batalnya karena uzur atau kemudian ketika dia belum puasa dia mengkodoknya, kemudian dia buru meninggal. Kemudian tapi ini membatalkannya karena tadi Pak, misalnya dengan sengaja gitu Pak. Misalnya muntah dengan sengaja dimuntahkan, atau misalnya tadi makan dengan sengaja, kemudian itu bagaimana Pak? Ya, tetap saja mengganti. Tetap mengganti. Walaupun ada hadis yang mengatakan tidak akan terbalas dengan puasa selamanya kan, tetapi dia harus mengganti karena itu hutang. Ya, walaupun dia termasuk orang yang bermaksiat pada Allah karena melanggar aturan-aturan itu, tapi dia harus membayar itu. Ya. Walaupun tidak disebut uzur gitu ya Pak. Uzur, ya. Kemudian Pak, selain qadha itu juga ada istilah-istilah lain ya Pak. Misalnya seperti halnya kafarat gitu. Ya. Apa Pak definisi kafarat? Kalau kafarat itu penggantian puasa atau yang lain, tetapi bagi suami istri yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, maka orang seperti ini dia mendapatkan kafarat. Dia harus mengganti, pertama mengganti dengan cara memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga dengan cara memberi makan 60 orang miskin. Itu ada hadis yang cukup panjang dari hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan begini, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma laka qala waqa'tu ala imraati wa ana shaimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tikuha fahal qala la qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la faqala fahal tajidu id'ama sittina miskinan qala la qala famakatha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dzalika utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fiha tamrun wal araku al miktalu qala aina sa'il faqala ana qala khudha fatasaddaq bihi faqala ar-rajulu a'ala afqara minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina la baitaha yuridul harrataini ahlu baiti afqaru min ahli baiti fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu thumma qala at'imhu ahlaka. Jadi di sini menunjukkan bahwa seseorang yang datang pada Nabi, dia mengatakan bahwa saya telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Ya, kata Nabi, kemudian ada 3 yang harus dilakukan. Pertama,
membebaskan budak dan ternyata dia tidak mampu, dan kedua dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, dia juga tidak mampu, dan ketiga dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, ketika dia diberi, ternyata dia mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling miskin, maka Nabi memberikan memberikan bingkisan tadi itu, meskipun ini untuk orang lain, tetapi karena dia merasa saya yang paling miskin, tidak ada lagi orang yang lebih miskin dari saya, maka kata Nabi, ini dengan bingkisan ini beri makanlah keluargamu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual suami istri pada siang hari ada sanksi-sanksi yang tadi disebutkan ada 3. Tapi 3 ini pilihan sepertinya, karena ada hadis yang lain mengatakan di dalam hadis menggunakan kata-kata au, berarti ini pilihan. Dan pilihan itu bisa membebaskan budak. Kalau tidak mampu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Inilah kafarat bagi suami istri yang melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadan. Ya. Artinya kafarat itu adalah balasan ya Pak. Ya. Artinya yang harus dia bayar jadi ketika untuk menutup, ada pelanggaran, untuk menutup pelanggaran yang dia lakukan itu. Selain misalnya berhubungan suami istri dengan di siang hari dengan sengaja, itu apa Pak misalnya yang ada hukum kafarat itu? Apa ada kafarat sumpah, ada juga ada kafarat sumpah, dan ini kan untuk yang lain, tapi ini untuk bulan puasa ini ya kafaratnya adalah untuk orang yang melakukan hubungan seksual suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Artinya kalau makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian dia hanya kemudian batal saja, kemudian harus mengganti di hari. Kafarat itu nanti ada namanya kafarat sumpah, itu kalau dia harus menarik kembali sumpahnya, maka ada kafarat bagi orang. Tapi ini khusus untuk kafarat pada bulan Ramadan, ya ini hanya untuk orang yang suami istri yang melakukan hubungan seksual pada siang hari pada bulan Ramadan itu. Selain itu, ada istilah-istilah lain Pak yang terkait dengan bulan puasa selain kodok, kemudian bisa dikodok, kemudian kafarat. Ada lagi yang namanya fidyah. Fidyah. Ya. Nah, kalau fidyah ini khusus bagi orang-orang yang kategori alaladzina yutikunahu. Jadi orang yang berat melaksanakannya, seperti orang tua yang sudah nggak mungkin lagi kuat berpuasa, atau orang sakit yang tidak lagi diharap untuk bisa sembuh. Yang ketiga itu orang hamil dan orang yang menyusui. Maka mereka-mereka ini termasuk kategori orang yang alaladzina yutikunahu. Maka kata Allah, fidyatun to'amu miskin. Maka dia harus membayar fidyah 1 hari itu 1 orang miskin. Nah, itulah yang disebut dengan fidyah, yakni membayar hutang dia kepada Allah karena dia telah melakukan bukan kesalahan, tapi karena uzur dan seterusnya, sehingga dia tidak berpuasa. Artinya orang yang sakit, orang berkepanjangan gitu ya. Tapi Pak, sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau orang yang diharapkan sembuh kan nanti kodok biasa pada hari yang lain. Tapi bagi yang sakit, tapi sakit yang sangat kritis mungkin ya, menaun dan seterusnya, sehingga orang-orang seperti ini nggak mungkin untuk berpuasa, maka dia harus fidyah. Seandainya wanita hamil gitu Pak, fidyah juga Pak. Ya, wanita hamil misalnya hamil 29 hari atau 30 hari dia tidak puasa, mungkin berat untuk menggantinya. Karena di dalam hadis jelas begitu, bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui tanpa kategori apapun, kata hadis itu ya dia harus fidyah selama sepanjang yang dia tinggalkan puasa itu. Sepanjang, berarti bayar fidyah, maka 1 hari memberi makan orang miskin. Ya, gitu, 1 miskin saat ini 6 ons gitu, 1 mud 6 ons itu. Kalau dirupiahkan itu berapa itu Pak? Ya 6 ons itu kan ya tergantung apa yang dia makan. Oh gitu. Sesuai dengan kalau dia makan 1 hari itu 10.000 ya 10.000. Kalau dia makan 1 hari itu 5.000 ya 5.000. Jadi sebesar apa yang dia konsumsi gitu. Misalnya 10.000, maka dia ngutangnya misalnya 6 hari, maka 10.000 kali 6 kan 60.000 gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia makan sehari-hari. Jangan sampai saya makan 10.000, saya berikan orang lain hanya yang lebih 5.000. Nah, itu nggak benar. Jadi harus adil sesuai dengan yang dia konsumsi itu. Jadi itu maka aturan mainnya begitu ya. Kalau misalnya bagi orang-orang yang kemudian pekerja keras Pak, pekerja misalnya kuli bangunan atau misalnya atau apalah yang kemudian menuntut tadi itu, kemudian dia berat sekali melakukan puasa. Nah, itu termasuk kategori wa'aladzina yutikunahu itu. Jadi orang-orang yang berat untuk melakukannya.
Maka Artinya oleh karena baik, itu dia harus membayar fidyah itu. baik fisiknya maupun Ya. keadaan pekerjaannya. Ya tukang becak misalnya kan, pekerja tambang itu kan sesuatu yang sangat berat. Sehingga orang-orang seperti ini boleh melakukan tindakan untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah pada orang miskin 1 hari 6 ons itu. Wah baik Pak, banyak sekali istilah-istilah ternyata terkait dengan puasa dan kemudian terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan ketika orang tersebut batal puasanya. Ada istilah qadha tadi, atau bahkan kemudian ada istilah kafarat bahkan, atau kemudian ada juga fidyah, artinya pemberian makan kepada orang miskin. Pemirsa TVMU yang kami hormati, kita akan lanjutkan lagi pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Pemirsa TVMU yang kami hormati, tadi sudah kita jelaskan atau kita berbincang panjang lebar terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, begitu juga terkait dengan qadha, dengan kafarot maupun dengan fidyah. Masih bersama Pak Fuad Zain dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Pimpinan Pusat, terkait kafarot Pak Fuad. Ya. Menarik juga tadi saya terbersit juga sebuah pertanyaan, karena ada kafarot bagi suami istri yang berhubungan dengan sengaja di siang hari. Nah kemudian dia punya dikenai kafarot membebaskan budak, puasa 12 bulan ya Pak ya, atau bahkan kemudian memberi makan 60 anak orang miskin. Nah itu yang dikenai keduanya atau salah satunya atau suaminya saja atau istrinya, atau kemudian yang menafkahi itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis, ada sebuah hadis yang berbunyi begini: Anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayukaffira bi itqi raqabatin au siyami syahraini mutatabi'aini au it'ami sittina miskinan, rawahu Malik. Jadi ada seseorang yang datang dan dia itu berbuka, tapi berbuka dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Pas azan? Jadi bukannya dia itu justru di siang hari itu. Oh di siang hari. Ya, di siang hari dengan cara hubungan suami istri. Maka Rasulullah memberikan alternatif. Di sini ada kata-kata fa'amarohu, memerintahkan hu di sini kepada laki-laki, suami. Berarti kalau begitu alternatif membayar fidyah itu apakah dengan cara memerdekakan budak, au
Siamil syahroini mutatabi'aini au it'ami sitina miskinan. Jadi au ini dipahami sebagai takhir, memilih. Yang kedua, kata-kata fa'amarohu di sini domirhu, kata ganti hu itu kembali kepada suami. Maka di dalam keputusan di dalam fatwa tarjih itu yang dibebankan kafarah adalah kepada suami. Kepada suami. Ya, bukan kepada istri. Karena biasanya kan ya laki-lakinya biasanya yang seringkali minta itu kan laki-lakinya gitu. Oh, biasanya walaupun tapi kemudian kalau yang inisiasinya dari perempuan ya tetap laki-laki juga. Ya, artinya kebanyakan. Oh, kebanyakan. Jadi bicara umumnya kan begitu. Oh iya. Maka di sini kata-kata fa'amarohu saja. Jadi kata ganti fa'amarohu domirhu ini ke laki-laki maka dipahami oleh dalam tarjih hu itu ke suami gitu. Maka Nabi memerintahkan kepada suami itu untuk membayar kafarah tadi. Apakah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan atau memberi makan 6 orang miskin. Tapi seandainya misalnya suaminya itu terbatas gitu Pak, misalnya istrinya ya mungkin istrinya memberikan kepada suaminya untuk kemudian menunaikan itu tadi atau bagaimana Pak? Ya bisa saja, tapi kan itu kan kalau memberi makan kan berarti kan harta berdua mestinya harta berdua. Tapi kalau perintah fa'amarohu ini untuk yang puasa 2 bulan misalnya atau itu yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu ya Pak ya. Karena kata ganti hu tadi. Kata ganti domirnya itu domirnya tadi kepada laki-laki. Laki-laki. Baik Pak, terkait dengan puasa, karena memang ya puasa ini kan tadi sudah kita ungkap panjang lebar Pak terkait puasa yang membatalkan, tapi aspeknya adalah aspek yang fisik ya Pak. Ya. Makan, minum atau berhubungan seksual atau memang sesuatu yang kemudian terlihat atau kemudian sesuatu yang berupa artinya fisik lah gitu. Nah kemudian setidaknya ada nggak sih Pak ketentuan-ketentuan atau pembatal-pembatal yang misalnya yang berupa non fisik, artinya berupa tingkah laku, yang kemudian apa yang harus kita lakukan, atau misalnya apakah itu memang membatalkan atau memang harus kita hindari saja? Sebetulnya bagaimana Pak? Kalau ini bukan membatalkan tapi sesuatu yang harus dihindari. Sesuatu misalnya kalau pada wudhu biasa kan Nabi mengatakan wabalik fil istinsyak misalnya itu kan supaya keras ya di dalam beristinsyak, tapi untuk puasa maka harus jangan keras, jadi ya sebatas apa saja, penting ada di hidung masuk saja begitu. Menghisap ketika berwudu ya Pak, menghisap. Karena Nabi mengatakan begitu ila antakuna shaiman, jadi ketika dalam kondisi biasa maka istinsyak dikeraskan, tapi ketika puasa ya jangan sampai melebih-lebihkan gitu. Kumur-kumur juga begitu. Nah ini yang harus dihindari. Kemudian misalnya suami istri berciuman, tapi kan jangan sampai mendorong kepada nafsu birahi yang nanti mendorong kepada hubungan suami istri. Jadi ya ciuman biasa yang boleh saja, karena Nabi juga pernah melakukan itu, mencium istrinya dan dia dalam posisi puasa. Ini hal-hal yang harus dihindari. Nah secara moral memang ada hal-hal yang harus dihindari, walaupun tidak membatalkan secara fisik, tetapi ini mesti harus dihindari. Misalnya harus menghindari perkataan-perkataan dusta. Ya kita tidak boleh berkata bohong, tidak boleh, kita harus jujur. Karena memang hadis mengatakan kalau kita berpuasa memang harus menghindari itu, faman lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa syarabahu. Jadi kalau orang berpuasa ternyata tidak bisa menghindari perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk berpuasa. Ngapain puasa sia-sia saja kalau kemudian dia berpuasa ternyata tidak mampu meninggalkan perkataan dusta tadi itu. Nah, ini yang pertama yang harus dihindari. Ini secara moral harus dihindari. Perkataan-perkataan kotor juga harus dihindari. Bukan berarti kalau sudah bulan Syawal dan seterusnya boleh berkata kotor, tapi ini kan puasa sebagai sarana untuk pelatihan dan pendidikan, mestinya inilah sarana kita untuk dididik di sini dengan harapan 1 bulan ini cukup untuk 11 bulan kemudian gitu, maunya begitu. Maka di bulan puasa ini ya jangan sampai berkata kotor, kita tidak boleh berkata dusta dan seterusnya. Ini sesuatu yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang harus dihindari pada bulan puasa itu. Artinya dia tidak membatalkan, tapi kemudian bisa jadi juga itu yang disebut oleh Rasul sebagai orang yang puasanya tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga saja, betul. Gitu ya Pak.
karena dia puasanya kemudian mengamalkan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya maka Nabi mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tidak memerlukan pada orang seperti ini kalau toh di dalam puasanya tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tadi itu. Kalau zur wal amalabi, jadi perkataan dusta dan pengamalannya. Nah, ini kan sia-sia itu. Untuk berpuasa sia-sia di hadapan Allah, dari sia-sia. Kalau terkait dengan apa Pak, tingkah laku atau perbuatan-perbuatan Pak yang harus dihindari Pak terkait dengan puasa misalnya apa Pak? Kalau misalnya kan tadi kan berkata bohong itu kan terkait dengan etika. Misalnya kalau misalnya kalau puasa ada nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang harus dihindari atau kemudian perbuatan-perbuatan yang harus dihindari? Ya artinya perbuatan-perbuatan yang jadi akan merugikan masyarakat, akan merugikan diri sendiri. Itu inti secara umum kan begitu. Ya kan, ya apa saja yang perilaku yang bisa merugikan orang lain atau sesuatu yang bisa membahayakan orang lain mestinya harus dihindari. Artinya berlaku sama sebetulnya seperti halnya di luar bulan puasa ya Pak ya. Ya kita tidak boleh berkata dusta, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengumpat. Ini kan kaitan dengan berbagai perilaku yang akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Ini yang harus dihindari gitu. Nah kalau kita sukses dalam berpuasa, maka bekal 11 bulan itu insya Allah sukses kita kan gitu. Kita akan seperti halnya ketika kita bulan Ramadan bisa tidak berdusta, kita bisa tidak melakukan kata-kata kotor, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, ternyata bisa. Kalau begitu, kalau ini sukses sebulan ini, maka ini bekal 11 bulan kemudian kita juga akan seperti itu. Nanti bulan Ramadan datang dicas lagi kita. Jadi sekarang kan kita dicas lagi ini kan. Kalau strum kita sedang mulai pudar, kita sudah low bed ya. Kita sudah di strum lagi sekarang ini. Nah, nanti dengan harapan ini bisa tahan 11 bulan kemudian. Nah, kalau baterainya sudah kadaluarsa barangkali di strom pun juga tetap saja tidak mampu kan gitu. Nah makanya kita ini sekarang ini sedang di strom kembali, dicas kembali sehingga dengan harapan 11 bulan kemudian kita bisa seperti halnya ketika kita puasa. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다을란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
マットダーラン大学に留学中の村野和歌と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマットダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama kami di Tarjih Menjawab, masih bersama Pak Fuad. Kita sudah mendiskusikan banyak Pak tadi terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, begitu juga hal-hal yang kemudian terkait dengan yang harus kita hindari ketika berpuasa. Walaupun hal-hal yang harus kita hindari itu sebetulnya juga hal-hal yang memang harus kita hindari juga di luar puasa. Karena puasa bagian dari madrasah atau bagian dari bimbingan kita atau kemudian latihan kita untuk 11 bulan yang akan datang. Terkait dengan hal-hal yang harus kita hindari, begitu juga terkait juga hal-hal yang membatalkan puasa. Saya baru terbersit kasus misalnya Pak, apakah kemudian sebagai contoh ada seorang suami istri gitu Pak, karena di malam hari tentu boleh kan Pak berhubungan suami istri sebagaimana di ayat tadi yang Bapak juga utarakan. Tapi ketika dia berhubungan kemudian di malam hari kemudian tertidur gitu terus bablas Pak. Artinya mungkin bisa jadi tidak sahur. Dia tidak sahur, bangun-bangun kemudian sudah terdengar azan subuh. Kemudian bagaimana Pak? Apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian dia wah ini sudah subuh, dia teruskan puasanya, artinya tetap saja puasa tentu dengan risiko tidak sahur tadi, ataukah bahkan kemudian dia terhitung batal karena tadi salah satu yang membatalkan puasa adalah tadi kan berhubungan suami istri atau misalnya keluarnya air mani. Bagaimana Pak penjelasan mengenai kasus ini? Kalau merujuk kepada surah Al-Baqarah 187, Allah berfirman, uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan dengan istri-istri kamu kan itu. Jadi hubungan suami istri itu boleh pada malam hari. Kalau toh kemudian sampai subuh pun dia baru terbangun, itu tidak membatalkan puasa karena itu dilakukan pada malam hari. Jadi tidak berlaku surut di sini karena dia telah melakukan hubungan seksual pada malam hari, terus karena subuh sudah terdengar dan sudah melakukan sholat subuh tapi ternyata dia belum mandi wajib, maka tetap saja dia tetap teruskan puasanya, tapi dia harus jangan sampai meninggalkan sholat subuhnya itu saja. Artinya harus mandi dulu kemudian baru sholat subuh gitu ya Pak. Jadi yang tidak boleh itu meninggalkan sholat subuhnya itu. Oh iya. Tapi kalau dalam posisi keberadaannya tetap saja dia masih boleh melanjutkan puasanya. Karena memang Quran mengatakan dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan. Itu Al-Baqarah 187. Ya, tapi kasusnya memang tadi itu karena tertidur kemudian sampai dia tidak sahur kan gitu ya, bangun-bangun sudah selesai sholat subuh, maka dia tetap saja puasa tapi harus mandi wajib dulu. Setelah mandi wajib baru kemudian dia sholat subuh dan kemudian melanjutkan puasanya ya melanjutkan puasanya dengan resiko memang dia tidak sahur ya, tidak sahur. Itu kan ya, sahur sebenarnya sesuatu yang sunnah, tapi itu penting, tapi itu sunnah. Jadi yang tidak sahur bukan berarti tidak boleh puasa, ya, tapi dia kurang afdal kan, itu karena kurang sempurna, karena di dalam sahur kan ada barokah di situ, ada manfaat-manfaat yang penting bagi dirinya kan, untuk melanjutkan puasa pada siang hari. Baik Pak, artinya memang tidak berlaku surut dan kemudian dia tetap saja nggak wah terlanjur ini saya sudah ada luar hadas besar kemudian tidak puasa, harusnya tetap puasa saja. Artinya termasuk juga di dalamnya misalnya seorang laki-laki yang tertidur di siang hari kemudian dia mimpi junub, termasuk juga di dalamnya itu juga gimana itu Pak? Itu namanya keluar mani yang tidak sengaja kan. Keluar mani tidak sengaja. Artinya terus dan tidak membatalkan puasa ya Pak? Ya, tidak membatalkan puasa karena dia tidak sengaja. Yang sengaja itu kalau memang sengaja dikeluarkan pada siang hari bulan Ramadan, baik diri sendiri maupun oleh orang lain. Itu yang membatalkan puasanya karena sengaja itu. Ya.
Baik Pak, terkait juga ini Pak, masalah-masalah terkait juga hal-hal yang membatalkan puasa, yang harus kita dihindari ketika puasa, tapi juga yang harus dilakukan atau keutamaan-keutamaan yang memang harus dilakukan ketika puasa. Nah, yang paling terkait itu adalah misalnya masalah-masalah terkait doa itu Pak. Misalnya terkait jadi masalah juga di kalangan masyarakat kita terkait dengan doa, terutama doa setelah atau kemudian ketika berbuka puasa itu. Nah, sebetulnya bagaimana Pak masalah ini, atau Majelis Tarjih pernah membahas soal mana yang sebetulnya doa yang kemudian hakikatnya ketika kita berbuka puasa itu? Majelis Tarjih melalui divisi fatwanya sudah membahas bahwa ketika berbuka itu sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan idza aftara qala dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi kata-kata idza aftara, jadi ketika kalian berbuka maka doanya adalah dhahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Memang di masyarakat seringkali yang banyak dibacakan Allahumma laka sumtu. Bisa jadi kalau ini dibaca ketika setelah berbuka kan itu ya. Tapi ketika berbuka ya seperti hadis Abu Dawud yang idza aftara ya, idza aftara qala dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi banyak juga kalau lihat banyak juga dilakukan oleh masyarakat menggabungkan keduanya Pak ya. Iya, tapi kalau dari Abu Dawud ini memang ya hanya kata-kata idza aftara. Jadi ketika kamu melakukan seseorang melakukan berbuka, maka doanya tadi itu dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Terkait dengan tuntunan-tuntunan yang terkait dengan doa hanya ketika berbuka, atau misalnya ada misalnya doa-doa khusus ketika berpuasa gitu Pak, atau misalnya ketika aktivitas kita berpuasa keutamaan terkait dengan doa-doa itu selain ketika berbuka, misalnya ada mungkin ketika sahur atau ketika di siang hari atau sore hari. Untuk yang sahur kok belum kita temukan ya hadisnya. Cuma ya kita baca basmalah saja ya, sebagaimana kita makan biasa kan membaca basmalah juga di situ. Tapi untuk yang secara khusus diatur hanya ketika berbuka. Idza aftara di situ, tapi tidak ketika tasahharu misalnya, tidak ada doanya seperti itu. Ya. Ketika berbuka apa kalau siang hari atau aktivitas ketika berpuasa ya tinggal berzikir apapun ya Pak, mengingatkan tidak ada doa-doa khusus terkait dengan itu ya. Atau doa-doa ketika waktu zuhurnya, ketika doa dan lain sebagainya. Secara umum saja ya Pak, zikir, berdoa dan lain sebagainya. Artinya memang cukup menarik. Kemudian kembali ke Pak, hal-hal yang kemudian juga merusak puasa kita juga yang harus kita hindari, yang lebih lebih mendalam lagi terkait dengan masalah-masalah yang juga pernah juga dipertanyakan juga Pak, terkait dengan tadi itu Pak, tadi kan sikat gigi sudah, hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang harus dihindari kayak sikat gigi sudah, kemudian tapi nggak ada masalah. Kemudian ada juga yang menganggap bahwasanya ya ada juga yang korek kuping gitu Pak, membersihkan kuping juga itu juga nggak ada masalah ya Pak ya. Artinya untuk dalam rangka kebersihan dan lain sebagainya itu juga nggak ada masalah. Emang ada kenikmatan khusus ya kita mengorek telinga itu ya. Tapi tidak membatalkan puasa dengan mengorek telinga dengan button cut itu. Cotton bud itu tidak membatalkan puasa. Ya, batalan puasa itu kalau kemudian memasukkan sesuatu ke hidung atau ke mulut sampai benar masuk ke kerongkongan, itulah yang akan membatalkan puasa. Ya, artinya secara fisik itu. Tetapi kan di dalam puasa itu tidak hanya sekedar perbuatan fisik, tapi juga hal-hal yang lain yang itu menyangkut akhlak kan gitu ya. Jadi makanya itu juga harus dihindari. Kalau secara fisik kan kita tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri pada siang hari. Tapi ada hal-hal yang lain yang sifatnya berkaitan dengan akhlak, itu yang pengendalian diri itu juga harus selalu dilakukan, karena di dalam puasa kan mendidik kita bukan hanya mendidik ketahanan tubuh, tapi juga bisa mendidik aspek-aspek mental kita. Maka misalnya kita tidak boleh berkata dusta misalnya, kita harus selalu berkata jujur dalam perkataan, dan juga kita juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh dan ngawur sehingga melanggar aturan-aturan syara, dan kita mengetahui bahwa itu melanggar kan itu. Maka ada dalil yang sudah saya bacakan juga di awal,
Dari Abu Hurairah, kalau Nabi bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi kalau bulan-bulan puasa kemudian dia tidak mampu menghindari perkataan-perkataan yang dusta dan bohong, kemudian kebodohan dan seterusnya, maka bagi Allah tidak ada gunanya untuk puasa, yakni tidak makan dan tidak minum. Yang kedua juga menghindari kata-kata kotor, berbuat gaduh dan juga bertengkar kepada sesama kita, kan itu juga harus dihindari, karena orang berpuasa kan harus menunjukkan sopan santun, harus menunjukkan bahwa kita harus mengatakan dan perkataan yang baik sehingga orang lain tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Ini semua pendidikan semuanya itu. Nah, dengan harapan pasca Ramadan kita masih mampu untuk melakukan seperti pada bulan Ramadan, meskipun itu juga sesuatu yang tidak mudah. Tapi karena memang takwa sebagai tujuan akhir itu kan sesuatu yang tidak mudah dicapai selain dengan cara proses-proses yang cukup panjang kan itu. Misalnya ada suatu hadis riwayatnya Rawahul Jamaah ini mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu ilas siyam huwali wa ana ajzi bihi wasiyamu junnah idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaim. Jadi ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, dan puasa itu adalah perisai. Pada hari seseorang dari kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat gaduh, dan apabila ada orang mengajak berbantah dan bermusuhan, hendaklah ia mengatakan saya sedang berpuasa. Ini hadis riwayat Jamaah. Ini diantaranya pendidikan puasa yang sangat luar biasa, sehingga kita diharapkan dengan puasa ini kesadaran akan pengawasan Tuhan, kemudian juga tentang akhlak kita demikian rupa sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu selain sesuatu yang baik. Kalau bulan puasa kita bisa jujur, kalau bulan puasa kita bisa menghindari perkataan kotor, mestinya ini juga akan dengan mudah dilakukan pada saat setelah puasa. Meskipun kadang-kadang di masyarakat itu hal-hal yang seperti ini sesuatu yang sulit. Jadi ketika orang itu sudah terbiasa bicara kotor, walaupun puasa dia berhenti, tapi waktu setelah bulan puasa ternyata ya dia tidak mampu lagi mengatakan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kondisi lingkungan ternyata mempengaruhi itu. Kalau puasa lingkungannya baik semuanya, kita juga bisa baik. Tapi ketika lingkungannya sudah mulai tidak kondusif, ternyata kita juga kadang-kadang larut di dalam hal-hal yang tidak kondusif. Maka pembentukan lingkungan pun juga harus benar. Nah, kalau keluarganya sudah baik, maka masyarakat juga akan baik. Insya Allah semuanya juga akan baik. Karena masing-masing kita bisa berbuat yang sebaik mungkin itu. Artinya ya bukan nyalahin puasanya ya Pak. Oh, saya puasa terus, kemudian nggak berubah-berubah, ya udah nggak usah puasa saja. Tentunya artinya tentu tidak seperti itu juga. Jadi ya, tidak ada usaha untuk tidak perbaikan. Ada usaha untuk perbaikan dan lain sebagainya. Tapi ini menarik juga Pak. Tapi di lain pihak juga susah. Tapi kenapa ya Pak kemudian begitu banyak kemudahan-kemudahan dalam ibadah puasa? Maksud saya yang tidak ada di pada ibadah-ibadah lain Pak. Contoh misalnya seperti sholat, itu kan nggak ada penggantinya Pak. Nggak bisa kita nggak sholat sekarang kemudian diganti di hari yang lain. Atau bahkan sholat diganti dengan tadi ada bicara tentang fidyah. Atau kemudian kalau kita, atau bahkan misalnya haji atau ibadah-ibadah yang lain kan nggak seperti puasa gitu Pak. Artinya ada penggantinya. Sakit kita harus saja tetap sholat itu. Perjalanan harus tetap sholat. Artinya walaupun kemudian ada safar atau kemudian qasar atau bahkan bisa dijamak. Tapi puasa itu bisa, udah kamu nggak usah puasa dulu tapi diganti di hari yang lain. Itu rahasia apa Pak? Seperti dibalik rasa beratnya dengan ini tadi. Ya karena sholat itu kan merupakan komunikasi harian kita dengan Allah itu. Jadi karena ini sebagai bentuk komunikasi, maka tidak mungkin dilakukan seperti puasa setahun sekali ya. Atau haji itu ya sepanjang kita mampu setahun sekali juga. Tapi kalau puasa kan itu bentuk komunikasi.
Jadi karena ini komunikasi, maka setiap saat kita harus komunikasi dengan Tuhan. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu terus setiap 24 jam kita terus komunikasi. Karena kapan lagi kita komunikasi dengan Tuhan kalau tidak melalui sholat? Itu pun hanya 10 menit, maksimal 14 jam lah gitu ya. Itu hanya bentuk komunikasi. Maka kalau dikatakan awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-sholatu, karena memang ini komunikasi ini yang akan dipertanggungjawabkan itu. Semuanya membackup menjadi orang bertakwa, tapi sholat adalah sesuatu yang lain. Ini bentuk dari ya kita komunikasi kita dengan Tuhan langsung itu dengan Allah adalah dengan puasa ini. Dengan sholat itu. Maka dengan demikian maka beda dengan haji, beda dengan zakat, beda dengan puasa dan seterusnya, karena memang ini bentuk komunikasi. Sedangkan puasa yang lain adalah sebagai penyempurna semuanya untuk menuju pada takwa adalah dengan jalan-jalan seperti itu. Maka puasa tentu beda dengan perilakunya dengan puasa, karena ini komunikasi kita dengan Allah. Jadi inilah kita mengadu, kita meminta dan seterusnya, kita memuji itu ada di dalam sholat semuanya. Minta rezeki ada di puasa, ada di sholat. Minta perlindungan ada di sholat. Memuji Tuhan ada di sholat. Membesarkan Tuhan ada di sholat. Semuanya ada dalam sholat. Semuanya ada di situ. Maka dalam keadaan apapun kita harus kemudian sepanjang masih ada hayat di dalam tubuh kita, maka kita masih kewajiban untuk sholat, meskipun mungkin tidak sempurna. Tidak harus berdiri, ya bisa duduk, bisa berbaring, bisa dengan cara miring, atau hanya sekedar mata saja yang isyaratnya. Tapi yang penting itu adalah sholat itu. Baik Pak, banyak sekali yang Pak Fuad sudah jelaskan kepada kami, kepada pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin sebagai kata akhir bisa memberikan kesimpulan Pak terkait dengan materi kita pada kali ini. Pemirsa yang saya hormati, bahwa puasa itu memang idealnya aspek-aspek akhlak juga harus ditingkatkan, aspek-aspek spiritual juga harus ditingkatkan, di samping juga aspek fisik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu tentu harus disertai dengan pemahaman kita tentang tuntunan Ramadan ini. Jadi kalau kita hanya memperkuat pada aspek akhlak, tapi kita lemah dalam aspek tuntunan, ya bisa jadi tidak sah. Seperti orang sholat tidak sah kalau tidak wudhu, kan begitu. Maka kita juga harus mengetahui aturan main di dalam puasa, kapan kita mulai puasa, kapan kita mulai berbuka, kapan kita sahur, dan kapan kita berhari raya. Itu semua harus ada aturan mainnya, sehingga kalau kita dalam aspek ini kita tahu tuntunannya, inilah yang akan mengatakan sah atau tidak sahnya. Tapi untuk meningkatkan kualitas puasa, ya kita harus meningkatkan aspek akhlak tadi, aspek spiritual kita, dan terutama aspek fisik yang menyangkut persoalan penahanan terhadap aspek makan dan minum, tapi juga harus tahu tuntunannya. Sehingga dengan demikian kita menjadi sempurna. Tuntunannya kita tahu, cara berpuasa kita tahu, tapi juga hal-hal yang harus berkaitan dengan puasa juga kita lakukan, sehingga aspek fisik, aspek moral, dan aspek spiritual tergabung jadi satu, sehingga kita juga tahu semuanya, tuntunannya tahu, tapi juga filosofi puasa juga kita tahu. Dan demikian kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mampu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan derajat terakhir manusia adalah takwa itu. Baik, terima kasih Pak Fuad terkait dengan apa penjelasannya mengenai puasa dan kemudian telah mengupas begitu mendalam terkait hal-hal yang berkenaan dengan puasa, khususnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa atau bahkan kemudian terkait dengan masalah-masalah puasa yang harus dihindari ketika puasa. Bahkan tadi juga disinggung tentang qadha, kafarat, bahkan fidyah. Nah, sayang sekali Pak Fuad, waktu kita sangat terbatas, kita harus pamit dulu. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita harus akhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus program kami, yaitu program Tarjih Menjawab sepanjang di bulan Ramadan ini. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih secara khusus kepada Pak Fuad. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi Pak, untuk kemudian mendiskusikan hal-hal terkait dengan masalah-masalah ibadah dan kemudian masalah-masalah yang kemudian sudah direspon oleh Majelis Tarjih ya Pak. Terima kasih, saya Ali Aulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني